warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nuraini Irawati SST selaku mentor, dan yang saya banggakan semua teman-teman peserta seminar pada pagi hari ini. Izinkan saya di sini Noviawati, saya selaku moderator yang akan memandu jalannya seminar pada pagi hari ini, yaitu seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkas rahmatnya kita bisa berkumpul di acara seminar pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Izinkan saya moderator untuk membacakan susunan acara seminar pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah penyampaian materi oleh peserta seminar, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat arahan dan tanggapan dari mentor, dan yang kelima adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara seminar pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua, yaitu penyampaian materi oleh peserta seminar, yaitu Saudari Desilia Ruslani AMDK. Kepada Saudari Desilia Ruslani AMDK, untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pagi hari ini saya akan memaparkan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta mengenai optimalisasi komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE, posisi meneran pada Ibu Bersalin di ruang bersalin RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Berikut adalah profil pribadi saya. Nama saya Desilia Ruslani, bertempat tinggal di Perum Josroyo Indah, Jaten Karanganyar, unit kerja RSUD Bung Karno Kota Surakarta, tepatnya pada unit ruang bersalin. Untuk pemaparan yang pertama, kita mulai dengan visi dan misi Kota Surakarta. Visi Kota Surakarta tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta tahun 2021 sampai dengan 2026, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka dilaksanakanlah misi meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif, serta mewujudkan kondusivitas daerah dan kerukunan umat antar beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Selanjutnya, visi dan misi RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Visi dari RSUD Bung Karno Kota Surakarta yaitu menjadi rumah sakit dengan pelayanan paripurna berdasarkan semangat Bung Karno guna mewujudkan masyarakat waras tahun 2024. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka dilaksanakanlah misi meningkatkan pelayanan paripurna yang bertumpu pada peningkatan mutu dan keselamatan pasien, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang wasis, disiplin, dan lurus dalam mengabdikan serta ikhlas dalam pelayanan, meningkatkan kualitas dalam sarana dan prasarana, menyelenggarakan tata kelola organisasi yang efektif, efisien, yang berasas gotong royong dan kejujuran, serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme karyawan. Selanjutnya masuk ke dalam rencana dan hasil kerja P3K. Ya, untuk rencana kerja, yang pertama yaitu identifikasi isu.
Terdapat 3 isu yang telah diangkat dari ruang bersalin RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Untuk isu yang pertama yaitu belum optimalnya tindakan cuci tangan di setiap 5 momen pada petugas di ruang bersalin guna pencegahan infeksi nosokomial di ruang bersalin RSUD Bung Karno. Isu yang kedua, belum optimalnya KIE posisi meneran pada ibu bersalin di ruang bersalin RSUD Bung Karno. Dan isu yang ketiga, belum optimalnya pengetahuan Ibu Nifas tentang pemenuhan gizi Ibu Nifas di ruang bersalin RSUD Bung Karno. Dari ketiga isu tersebut, nantinya akan dianalisis dengan menggunakan suatu metode, yang mana metode yang digunakan adalah metode USG. Yaitu metode ini memiliki 3 komponen atau kategori. Yang pertama adalah urgensi, untuk melihat seberapa mendesak suatu isu atau masalah untuk segera dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Untuk kategori yang kedua, seriousness, yaitu untuk melihat seberapa serius suatu isu atau masalah tersebut berkaitan dengan apa yang akan timbul pada akhirnya. Dan yang ketiga adalah growth, yaitu untuk melihat seberapa besar kemungkinan memburuknya suatu isu atau masalah jika tidak segera ditangani. Dari masing-masing kategori memiliki skala nilai 1 sampai dengan 5, yang mana poin 1 bernilai sangat kecil, 2 kecil, 3 besar, 4 besar, dan yang kelima sangat besar. Berikut adalah tabel USG. Telah terdapat 3 isu yang telah dianalisis dan telah mendapatkan skor total dan telah diklasifikasikan dalam peringkat. Untuk peringkat yang ketiga dengan total skor 12, yaitu isu dengan belum optimalnya pengetahuan Ibu Nifas tentang pemenuhan gizi Ibu Nifas di ruang bersalin RSUD Bung Karno. Untuk peringkat kedua dengan total skor 13, yaitu isu belum optimalnya tindakan cuci tangan di setiap 5 momen pada petugas di ruang bersalin guna mencegah terjadinya infeksi nosokomial di ruang bersalin RSUD Bung Karno. Dan untuk peringkat pertama dengan total skor 14, yaitu isu tentang belum optimalnya KIE posisi meneran pada ibu bersalin di ruang bersalin RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Dari tabel yang telah ditampilkan dan dengan skor nilai dan juga peringkat telah ditentukan isu yang akan diangkat, yaitu belum optimalnya KIE posisi meneran pada ibu bersalin di ruang bersalin RSUD Bung Karno, sehingga diangkatlah gagasan optimalisasi KIE posisi meneran pada ibu bersalin di ruang bersalin RSUD Bung Karno. Berdasarkan isu yang diangkat, ada latar belakang, yaitu persalinan adalah suatu proses penting dalam sebuah fase kehamilan, yang mana proses ini berjalan dengan sendirinya. Namun pada suatu waktu, pada prosesnya bisa saja terjadi penyulit, sehingga sangat membutuhkan pengawasan dan juga bantuan. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kala dua lama yaitu kurang tepatnya posisi meneran. Sehingga apabila terjadi kala dua lama pada ibu dapat muncul masalah, yaitu ibu dapat mengalami kelelahan yang nantinya akan memicu terjadinya perdarahan pasca persalinan. Selain masalah yang timbul pada ibu, masalah juga dapat terjadi kepada bayi, yaitu berupa asfiksia, trauma persalinan, dan bahkan sampai dengan kematian. Sehingga perlu adanya penanganan yang lebih tepat. Berikut adalah matriks rencana kegiatan. Ada 5 tahapan. Untuk tahapan yang pertama, identifikasi isu, yaitu pembuatan SPO KIE posisi meneran pada ibu bersalin. Untuk langkah kedua, merencanakan atau merancang aktualisasi, yaitu membuat media KIE posisi meneran pada ibu bersalin. Ketiga, membuat aktualisasi, yaitu melaksanakan sosialisasi dan demonstrasi SPO posisi meneran pada ibu bersalin kepada rekan kerja di ruang bersalin. Keempat, melaksanakan aktualisasi, yaitu melaksanakan KIE posisi meneran pada ibu bersalin kepada pasien beserta keluarga penunggu pasien. Dan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi dan dokumentasi aktualisasi, yaitu melakukan evaluasi dan dokumentasi pelaksanaan KIE posisi meneran pada ibu bersalin. Selanjutnya yaitu membuat SPO KIE posisi meneran pada ibu bersalin. Pada proses ini terdapat tahapan,
yaitu yang pertama, mengumpulkan dan mengkaji materi, lalu selanjutnya menyusun SPO dari referensi materi yang telah didapat. Selanjutnya, melakukan konsultasi dengan kepala ruang, mentor, dan juga atasan mengenai SPO yang telah dibuat. Lalu meminta persetujuan atas SPO yang telah dibuat, yang mana nantinya akan mendapatkan hasil SPO pelaksanaan KIE posisi meneran pada ibu bersalin mendapat persetujuan dan siap untuk disosialisasikan. Kontribusi terhadap visi misi organisasi yaitu tersusunnya SPO KIE posisi meneran pada ibu bersalin berkontribusi mendukung visi dan misi Wali Kota Kota Surakarta dan juga RSUD Bung Karno. Selanjutnya, membuat media edukasi berupa leaflet posisi meneran pada ibu bersalin. Pada proses ini tahapannya yaitu membuat desain leaflet sebagai media edukasi, lalu melakukan konsultasi dengan mentor terhadap media edukasi yang telah dibuat, lalu mencetak media edukasi yang telah disetujui, yang mana pada akhirnya akan mendapatkan hasil leaflet yang layak untuk disebarluaskan sebagai media edukasi. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi yaitu kegiatan membuat media edukasi tentang posisi meneran pada ibu bersalin, mendukung visi misi Wali Kota Kota Surakarta dan juga RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Selanjutnya, melaksanakan sosialisasi KIE posisi meneran pada ibu bersalin kepada rekan kerja di ruang bersalin. Pada proses ini tahapannya yaitu melaksanakan koordinasi dengan kepala ruang dan juga tim kerja terkait dengan rencana dan juga jadwal sosialisasi. Setelah itu pelaksanaan sosialisasi SPO KIE posisi meneran pada ibu bersalin dan lalu melakukan evaluasi jalannya sosialisasi. Dengan begitu hasil yang didapatkan adalah meningkatnya kemampuan dan pengetahuan tim kerja dalam memahami dan penerapan edukasi posisi meneran pada ibu bersalin sesuai dengan SPO yang telah disosialisasikan. Kontribusi terhadap visi misi organisasi yaitu meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petugas dalam memberikan edukasi posisi meneran pada ibu bersalin sangat berkontribusi mendukung visi misi Wali Kota Kota Surakarta dan juga RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Selanjutnya, melaksanakan KIE posisi meneran pada ibu bersalin kepada pasien dan juga keluarga pasien. Pada tahapan ini, yang mendapatkan edukasi tidak hanya pasien, tetapi juga keluarga pendamping pada saat proses persalinan, yang mana nanti akan dilakukan edukasi menggunakan media edukasi berupa leaflet. Dengan begitu, hasil yang didapatkan adalah meningkatnya pemahaman dan partisipasi pasien beserta keluarga pendamping pasien mengenai posisi meneran pada saat proses persalinan, dan kontribusi terhadap visi misi organisasi yaitu meningkatnya pengetahuan dan partisipasi pasien tentang posisi meneran pada saat bersalin sangat berkontribusi mendukung visi misi Wali Kota Kota Surakarta dan juga RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Dan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi dan dokumentasi dalam pelaksanaan SPO edukasi posisi meneran pada ibu bersalin. Pada proses ini tahapannya yaitu melakukan evaluasi penerapan posisi meneran kepada pasien, melakukan evaluasi posisi meneran kepada tim kerja, dan selanjutnya melakukan dokumentasi pelaksanaan kegiatan, yang mana nantinya akan didapat hasil meningkatnya pemahaman dan partisipasi pasien dan keluarga tentang posisi meneran, serta meningkatnya keterampilan petugas dalam penerapan posisi meneran pada ibu bersalin. Dan kontribusi terhadap visi misi organisasi yaitu meningkatnya pengetahuan dan partisipasi pasien tentang posisi meneran pada saat bersalin sangat berkontribusi mendukung visi misi Wali Kota Kota Surakarta dan juga RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Berikut adalah rencana kerja menengah. Rencana kerja menengah pada tahun 2024 yaitu pembuatan SPO KIE posisi meneran pada ibu bersalin. Selanjutnya, rencana kerja menengah pada tahun 2025 yaitu pembuatan media KIE posisi meneran pada ibu bersalin berupa leaflet, sekaligus melaksanakan sosialisasi dan demonstrasi SPO KIE posisi meneran pada ibu bersalin kepada rekan kerja di ruang bersalin.
Selanjutnya, rencana kerja menengah dalam kurun waktu 2025 sampai dengan 2028, yaitu melaksanakan KIE posisi meneran pada ibu bersalin kepada pasien beserta keluarganya, sekaligus melakukan evaluasi pelaksanaan KIE pada posisi meneran ibu bersalin. Dari serangkaian rencana kegiatan yang telah disusun, didapatkan hasil atau diharapkan hasil untuk meningkatnya keterampilan petugas dan juga meningkatnya kepuasan pasien dalam pelayanan. Dan kesimpulan dari isu dan juga gagasan yang diangkat berdasarkan latar belakang adalah posisi meneran merupakan sebuah posisi yang nyaman bagi ibu bersalin, dan dukungan emosional bisa diberikan melalui penerapan posisi meneran yang tepat, yang nantinya akan dapat membantu ibu dalam proses persalinan, menambah semangat ibu dalam proses mengejar, sehingga mempersingkat waktu persalinan pada kala 2 dan juga mengurangi faktor resiko terjadinya masalah pada kala 2. Berikut adalah gambaran pada saat dilakukan edukasi. Beberapa pasien saat dilakukan komunikasi dan membahas mengenai posisi meneran, kebanyakan pasien tidak memahami apa saja macam posisi persalinan. Yang diketahui hanya satu posisi, yaitu tidur terlentang dengan kedua kaki dilipat, dan itu bisa kita temui di rumah sakit, di klinik, bahkan di tempat bidan praktek mandiri. Dengan begitu, pasien harus diberi edukasi agar pengetahuannya mengenai posisi meneran bertambah dan juga membantu proses persalinan dengan lancar. Ya, sekian dari saya. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Desilia Ruslani yang sudah menyampaikan hasil seminarnya dengan lancar dan tidak ada halangan. Untuk menginjak acara yang ketiga adalah acara sesi tanya jawab. Kepada Saudari Desilia Ruslani, bisa balik lagi ke sini. Dan untuk peserta yang lainnya yang ingin memberikan pertanyaan, kami persilahkan. Bisa mengacungkan jari, monggo, atau sebelah sini. Bisa maju ke depan, sebelah sini, Kak, untuk menyampaikan pertanyaan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan bertanya tentang apa saja macam posisi meneran dan mana yang lebih efektif. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Florensa atas pertanyaan yang sudah diberikan. Mari kita berikan waktu kepada Mbak Desilia Ruslani untuk menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Terima kasih Mbak Florencia atas pertanyaan yang diberikan kepada saya. Saya akan mencoba menjawab dan menjelaskan sedikit mengenai macam dari posisi meneran. Pada dasarnya ada beberapa macam posisi meneran yang dianjurkan untuk ibu bersalin. Dan kebanyakan di umum atau kebanyakan pasien hanya mengetahui satu posisi meneran, yaitu dengan posisi terlentang, yang mana kedua kaki dilipat. Hanya itu saja yang diketahui. Padahal ada beberapa cara posisi meneran yang dapat direkomendasikan. Yang pertama yaitu dengan posisi miring ke kiri, dan yang kedua bisa dengan jongkok, dan yang ketiga bisa dengan merangkak. Yang mana sebelumnya kita juga harus memperhatikan kondisi dari pasien sendiri. Ketika pasien mengalami kelelahan, sebaiknya kita arahkan untuk posisi meneran dengan miring ke kiri. Yang mana dengan miring ke kiri itu akan membuat peredaran darah dari ibu kepada janin akan menjadi lancar. Selain itu membantu posisi kepala janin untuk semakin turun. Selain itu, apabila posisi kepala janin masih tinggi, kita bisa anjurkan untuk menggunakan posisi jongkok ataupun merangkak, yang mana kita memanfaatkan gaya gravitasi. Dengan begitu akan membantu kepala bayi untuk posisinya lebih baik dan membantu kepala lebih cepat turun. Dan mana yang lebih efektif? Sebenarnya semuanya adalah posisi yang efektif, tergantung dengan kondisi ibu. Jadi kembali lagi, untuk menentukan posisi persalinan yang tepat, kita juga harus memperhatikan kondisi ibu dan juga kenyamanan ibu. Mungkin sekian dari saya. Waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, demikianlah jawaban dari Mbak Desilia. Apakah ada tanggapan dari Mbak Florensa?
Apakah sudah cukup? Sudah cukup. Untuk peserta yang lain, apakah ada pertanyaan? Sudah cukup? Baiklah, kalau sudah tidak ada yang bertanya, mari kita ke acara yang keempat, yaitu arahan dan tanggapan dari mentor. Kepada Ibu Nuraini Irawati SST, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kita kasih aplaus dulu ya untuk Mbak Desilia ya, karena sudah menyelesaikan akhirnya sampai pada sesi terakhir, yaitu seminar hasil laporan. Saya senang sekali dengan adanya orientasi P3K ini. Yang kemarin itu hanya ada latar PNS, sekarang ada orientasi P3K. Jadi semua pegawai ASN mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah. Dan harapannya pada saat akan mengaktualisasikan rencana-rencana yang sudah dibuat ini, bisa mengaktualisasikan dengan tetap menerapkan nilai-nilai dasar ASN, yaitu yang berakhlak. Nah, kenapa salah satunya penting sekali ya? Kan tadi sudah ada isu-isu yang sudah dikumpulkan, kemudian diambil satu yang memang dibutuhkan. Nah, salah satu isu optimalisasi KIE pada posisi meneran ini sangat dibutuhkan di ruang bersalin ini, karena kita sudah tahu kebanyakan memang pasien seperti yang disampaikan Mbak Desilia, memang kebanyakan pasien itu taunya adalah posisinya cuma satu aja, ya seperti itu. Padahal dengan optimalisasi posisi ini kita bisa mengurangi tindakan operatif yang terjadi di rumah sakit, dan kita juga bisa meningkatkan asuhan sayang ibu ya. Jadi rasa sakitnya bisa lebih berkurang, tidak kelamaan, bisa kita mengurangi dengan kasus skala 2 lama mungkin. Nah seperti itu. Nah itu sangat penting sekali diterapkan di RSUD Bung Karno ini, terutama di ruang bersalin. Dan akhir-akhir ini memang pasiennya semakin banyak, jadi kita penting banget untuk melakukan edukasi ini, terutama pasien-pasien dengan kehamilan pertama ya, pasti masih minim informasi. Nah itu saja dari saya. Untuk seluruhnya sudah bagus, semoga dapat dijalankan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Nuraini Irawati SST yang sudah memberikan arahan dan tanggapan kepada Mbak Desilia. Semoga saja tanggapan dan arahannya bisa berbaik bagi kita dan pasien-pasien di RSPK. Baiklah, untuk acara yang kelima adalah acara penutup. Mari kita tutup acara seminar pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas waktunya, dan apabila ada banyak kekurangan atau kesalahan dari diri saya mengucapkan banyak-banyak minta maaf. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.